Halo Cinephile, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau nyeritain film animasi berjudul Minecraft yang dirilis pada tahun 2025. Buat kamu yang suka mainin game Minecraft atau yang penasaran banget sama ceritanya, ikutin terus ya, karena ada banyak banget kisah unik yang akan kita sajikan. Dan gak banyak basa-basi lagi, langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang bernama Steve. Ia memiliki cita-cita yang sangat unik, yaitu menjadi seorang penambang batu di goa yang konon menyimpan sebuah misteri di dalamnya. Namun, karena tambang adalah tempat yang sangat berbahaya bagi anak kecil, ia pun diusir oleh pria tua. So I did a terrible thing. Setelah dewasa, Steve tumbuh menjadi pria yang lucu dan menyenangkan. Saat presentasi soal kerjaannya, ia berusaha kreatif dengan menjelaskannya sambil bernyanyi. Dari situ, masalah pun muncul. Terlebih lagi mengganjal perasaannya. Ia seringkali merasa gelisah dan tidak nyaman ketika dihadapkan dengan pekerjaan yang tidak ia senangi. The only thing missing was my soul. Dalam perenungannya, ia menyadari bahwa ia memiliki mimpi yang belum ia wujudkan sedari kecil, yaitu menjadi penambang batu. That's right. The mines. Steve yang telah tumbuh dewasa itu pun bergegas kembali ke penambangan yang ia pernah kunjungi sewaktu kecil. Dengan semangatnya yang berapi-api, ia pun kembali menghadapi pria yang sama. Namun kali ini berbeda. Walaupun tubuhnya bertambah gemoy, ia cukup lincah untuk mengelabui pria itu. Sesampainya di dalam, ia pun memenuhi mimpi masa kecilnya untuk menambang sepuas-puasnya. Tetapi tanpa disangka-sangka, ia menemukan dua artefak misterius, kristal bumi dan artefak kubus. Ketika ia menggabungkannya, Those two thingies together. artefak misterius itu bereaksi dan menciptakan portal yang terhubung ke dunia lain. Dunia yang bernama Overworld. I built, the better I got. Dennis, check it out. Selamat datang di Overworld, tempat yang sering kali kita lihat saat bermain Minecraft. Dan tentunya aku tahu banget, kita semua pasti pengen masuk ke dalamnya secara nyata kan? Welcome to Steve's. Wait a second, putting it under my waterbed. Di dalam, Steve berkenalan dengan seekor serigala yang ia beri nama Dennis. Steve sangat bahagia menjadikan Dennis sebagai peliharaan sekaligus teman berkelananya selama di Overworld. Steve dengan imajinasinya yang liar mengeluarkan seluruh kreativitasnya, membuat bangunan-bangunan indah yang ia inginkan sesuka hati, dan bermain dengan hewan lain yang ada di sana. Life was good. We built endless mass. Sampai suatu hari tanpa sengaja, di dalam Overworld yang indah, ia dan Dennis menemukan sebuah reruntuhan portal kuno. Setelah mengecek dan mengotak-atiknya, portal itu kembali berfungsi dan Steve mengejar Dennis yang merangsak masuk melewati portal itu. Namun mereka berdua dikejutkan oleh dunia baru yang belum pernah mereka tapaki sebelumnya. Sebuah dunia bawah tanah yang gelap dan mencekam. Namanya adalah Dimensi Nether. Isinya dipenuhi oleh babi-babi yang menyeramkan. Mereka memiliki pemimpin bengis bernama Melgoza. Ia memiliki niat untuk menguasai Overworld dengan memanfaatkan artefak kubus dan kristal bumi yang ditemukan oleh Steve saat ia menambang. Oleh karena itu, Melgoza pun memenjarakan mereka berdua dan merampas artefak yang dipegang oleh Steve. Namun dengan cerdiknya saat babi penjaga itu dalam keadaan lengah, Dennis mencuri kunci pintu penjara dan membuat mereka berdua memiliki kesempatan untuk kabur dan mengambil lagi artefak itu. Sadar ia tidak akan sempat menuju portal, Steve berniat untuk menjadikan dirinya sebagai pancingan dan menyuruh Dennis untuk membawa kabur artefak kubus itu dari Overworld lalu menyembunyikannya di kolong kasur kamar tidurnya. Dennis. Selang beberapa waktu kita kembali ke masa kini.
Kita pun diperkenalkan dengan seorang pria bertubuh kekar, berambut panjang, dan memiliki selera berpakaian yang nyentrik. Pria ini bernama Garrett. Sewaktu remajanya, Garrett merupakan seorang gamers dan juga jawara yang berhasil memenangkan kompetisi pertarungan video game tingkat dunia. Dari sana ia mendapatkan julukan yaitu Garrett si pria sampah, karena di dalam game ia seringkali melemparkan musuhnya ke tempat sampah. Dikenal oleh khalayak ramai, Garrett pun memutuskan untuk membuka toko video gamenya sendiri. Namun bukannya ramai, justru toko video game yang ia buka mendapatkan surat perintah penggusuran yang diberikan oleh polisi setempat. Untuk melepas rasa frustasinya, Garrett pun mencoba peruntungan dengan pergi ke tempat lelang dan berharap menemukan barang berharga yang kelak ia dapat tukarkan dengan uang. Sesampainya, ia bertemu dengan pemilik tempat lelang yang menjanjikan Garrett dengan barang-barang mahal yang ada di dalam box. Hal itu membuat Garrett tergiur. Namun setelah memenangkan lelang, ia sama sekali tidak menemukan barang yang dijanjikan. Tetapi dari kardus yang ia tumpahkan, terlihat artefak kubus dan kristal bumi yang ditemukan Steve dulu yang sekarang tersasar di tempat pelelangan. Tapi ia sama sekali tidak tertarik pada benda itu, lalu meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan jengkel. Di saat yang bersamaan terlihat dua orang kakak beradik yang ingin berpindah rumah, dikarenakan ibunya yang baru saja meninggal. Di jalan mereka pun berpapasan dengan Garrett yang mobilnya sedang mogok. Ia adalah Henry dan kakak kesayangannya yang bernama Natalie. Sesampainya di rumah baru mereka, keduanya pun disambut ramah oleh seorang wanita yang menjadi agen penjual rumah. Ia bernama Ibu Don. Setelah Ibu Don memberikan kunci, kakak beradik itu pun beristirahat. Di pagi harinya, Natalie menyiapkan sarapan untuk Henry yang akan berangkat ke sekolah barunya, dan juga dirinya yang mendapatkan pekerjaan baru di pabrik kentang. Namun saat perjalanan menuju sekolah, Harry menengadah ke toko game milik Garrett yang memukau. Sesampainya di dalam, Garrett pun menawarkan Henry untuk kursus cara memenangkan turnamen video game dengan jaminan bahwa Henry menyerahkan bekal makanan yang ia bawa. Ini mah emang akal-akalan Mamang Garrett aja. Kakaknya udah nyiapin makanan malah dipalak sama dia. Dan dari situlah mereka akhirnya berkenalan. Sesampainya di sekolah, Henry pun ditugaskan oleh gurunya untuk hanya menggambar makhluk hidup seperti buah-buahan. Namun Henry menunjukkan kreativitasnya dengan menggambar jetpack di samping buah-buahan yang ia gambarkan. Akan tetapi hal itu membuat gurunya marah dan teman-teman sekelasnya mengolok-olok jetpack buatan dia. Merasa tertantang akan ejekan teman-temannya, ia pun mencoba merakit jetpack impiannya dan berniat menerbangkannya di halaman sekolah. Saat Henry lengah, temannya yang licik itu memotong salah satu kabel listrik yang ada di jetpack Henry. Akibatnya saat ia terbangkan, naas jetpack itu menabrak patung yang ada di pabrik kentang tempat kakaknya bekerja. Mendengar keributan itu, ibu kepala sekolah lalu mengancam akan mengeluarkan Henry dari sekolah, kemudian berniat untuk memanggil orang tua Henry. Lucunya bukan orang tuanya nih yang datang, melainkan Harry menelpon Garrett untuk berpura-pura menjadi pamannya. Hi, I'm Henry's uncle. Emang nyentrik banget ya kan pakaiannya si Garrett ini, kayak princes. Setelah menghadapi ibu kepala sekolah, Garrett lalu membawa Henry kembali ke toko gamenya. Mereka berdua pun berbincang-bincang sejenak, dan tanpa sengaja tatapan Henry terpaku pada artefak kubus yang dibawa Garrett dari tempat lelang. Dibanjiri rasa penasaran yang tinggi, Henry pun mencoba menyatukan dua benda itu tanpa mengetahui rahasia magis di baliknya. Dalam keadaan panik, sesaat sebelum mereka berdua berpindah tempat, Garrett dengan spontan membaca kertas larangan yang sebelumnya pernah ditulis oleh Steve. Walaupun demikian, kubus tersebut tetap menghisap mereka entah kemana. Sore harinya, Natalie yang baru saja tiba di rumah merasa sangat panik karena Henry belum juga pulang dari sekolah. Saat Ibu Don datang, ia memberitahu bahwa Henry sedang berada di tambang tua yang sudah ditinggalkan di kota itu.
Ia pun dengan sigap langsung menemukan di mana lokasi Henry berada dengan mengecek HP-nya Natalie. Mereka berdua tancap gas ke lokasi penambangan. Dengan kata lain, kubus itu baru saja menteleportasi Henry dan Garrett ke lokasi di mana Steve dulu pertama kali menemukan Overworld. Dengan penuh kehati-hatian, mereka berdua memasuki tambang itu yang ternyata di dalamnya terdapat portal yang sudah terbuka lebar. Portal Overworld itu dipicu oleh reaksi kubus dan kristal bumi yang disatukan oleh Henry dan akhirnya menggiring mereka untuk masuk ke dalam goa. Tiba-tiba dari belakang, Ibu Don dan Natalie yang penuh kekhawatiran tanpa sengaja ikut masuk ke dalam goa mencari Henry dan mempertanyakan apa yang mereka berdua sedang lakukan. Di sela-sela kejadian rumit itu, tanpa sengaja kubus yang Henry pegang bereaksi dan menarik mereka berempat ke dalam Overworld. Setibanya di dalam, mereka sangat terpukau oleh keindahan dunia yang belum pernah mereka visualkan sebelumnya. Pegunungan dan sungai yang meliuk-liuk indah, mereka berempat terperanjat dan seakan melupakan kejadian aneh yang tengah menimpa mereka saat ini. Di dalam Overworld inilah petualangan yang sebenarnya baru akan dimulai. Beralih ke dimensi Nether, pasukan babi terlihat sedang kesulitan karena kekurangan pasokan emas yang cukup. Dengan congkaknya, Melgosa pun marah kepada anak buahnya dengan mengancam akan mengirim mereka ke dunia atas yang terang. Karena ketika para pasukan babi terkena matahari, mereka akan berubah menjadi zombie friend. Nah, sialnya, Melgosa mengetahui bahwa artefak kubus yang sangat ia inginkan itu telah kembali. Karena tanpa sengaja, Henry dan kawan-kawan telah menyatukan dua kubus itu. Setelah mengetahuinya, Melgosa akhirnya menyuruh Steve yang ternyata sedang dipenjara di dalam untuk mencari di mana letak keberadaan kubus itu bagaimanapun caranya. Dengan iming-iming, jika Steve berhasil membawakan kubus itu kepada Melgosa, ia akan membawakan Dennis serigala kesayangannya sebagai imbalan. Saat mereka berempat sedang bermain-main di alam Overworld, tiba-tiba saja hari telah berganti malam dalam sekejap. Henry, Natalie, dan Bu Don pun terlihat sangat panik dengan waktu yang berubah tiba-tiba. Garrett berusaha menenangkan mereka bertiga, namun secara mendadak mereka diserang oleh zombie tengkorak yang menyeramkan menggunakan anak panah. Ketika sedang dikejar-kejar, Garrett terpisah dari rombongan hingga menyebabkan dirinya terjatuh ke dalam lubang, meninggalkan Henry, Natalie, dan Ibu Don yang lari terbirit-birit karena diburu oleh pasukan zombie tengkorak yang ganas. Henry berlari sangat kencang hingga menabrak salah satu batang pohon, tetapi tiba-tiba satu bagian dari pohon itu hancur dan berubah menjadi sebuah kepingan material. Spontan karena panik, ia menyadari kalau dia dapat membuat sebuah bangunan untuk mereka berlindung dari serangan zombie yang ganas. So, dengan memanfaatkan kepingan material kayu tersebut, Henry berhasil membuat bangunan yang aman juga kokoh. Garrett yang terjebak di dalam lubang mencoba mencari cara dan ia sangat kepanikan. Beruntung ia berhasil lari ke arah bangunan dan mencoba memungut artefak kubus yang terjatuh. Namun naas, kristal bumi yang menjadi wadahnya hancur karena terkena panah dari zombie tengkorak. Hampir saja ia menjadi bulan-bulanan oleh para zombie dan berbagai makhluk yang menyeramkan itu. Tetapi akhirnya ia dapat menyelinap masuk ke dalam bangunan berkat ditolong oleh Henry. Perjuangan mereka berempat pun belum selesai. Beberapa zombie berhasil masuk ke atap bangunan dan berusaha keras untuk menyerang mereka. Di saat genting ini, mereka berempat terlihat sangat takut dan pasrah, yaitu merasa nyawa mereka sedang di ujung tanduk. Namun secara mengejutkan, I'm Steve. Steve datang menyelamatkan mereka semua, dan dengan lihainya ia mengeluarkan jurus karate Bruce Lee, membabat habis hingga menuntaskan satu persatu para zombie itu. Steve lalu memperkenalkan namanya kepada mereka dan menanyakan maksud tujuan dari mereka berempat datang ke sini.
dan bagaimana mereka bisa mendapatkan kubus itu tanpa adanya Dennis. Lalu Steve pun memberitahu mereka bahwa kubus yang mereka pegang adalah barang yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, mereka harus menyerahkannya kepada Steve. Steve juga memberitahu mereka jika mereka tidak akan pernah kembali ke dunia nyata karena kristal bumi sebagai wadah dari kubus itu telah hancur. Kecuali mereka berempat berhasil mendapatkan kristal bumi lain yang masih tersisa satu lagi dan berlokasi di Woodland Mansion sebagai satu-satunya cara untuk pulang dari sini. Garrett lalu menggunakan akal cerdiknya untuk melakukan negosiasi dengan Steve. Kalau Steve mau mengantarkan mereka berempat di mana kristal bumi yang tersisa berada, sebagai janjinya mereka berempat akan menyerahkan artefak kubus itu kepada Steve. Kemudian Steve pun akhirnya menyetujui perjanjian itu. Sebelum berangkat, Steve mengajak mereka pergi ke desa Midport untuk menyiapkan beberapa perlengkapan. Setelahnya, berangkat mencari kristal bumi. Sesampainya di desa Midport, Steve mengenalkan mereka kepada para villager, lalu melakukan berbagai macam aktivitas seru. Salah satu anak buah Melgosa ternyata berhasil memata-matai apa yang telah dilakukan oleh Steve nih. Bukannya langsung mengambil kubus tersebut, tetapi Steve malah melakukan perjanjian dan membawa mereka ke desa Midport. Dengan kata lain, Steve telah mengkhianati perintah Melgosa. Saat amarahnya meledak-ledak, Melgosa memanggil salah satu anak buahnya yang bernama Chungus. Dan para anak buahnya diberi segelas ramuan khusus supaya mereka tidak berubah menjadi zombie. Beralih ke desa Midport, Steve, Garrett, dan Henry sedang menyusun rencana dan menyiapkan perlengkapan untuk berangkat menuju ke Woodland Mansion. Di dalam ruangan rahasia Steve, ia menunjukkan banyak sekali benda-benda keren yang ia miliki. Welcome to the stash. Dia juga memiliki sebuah meja kerajinan yang sangat keren, di mana ketika beberapa elemen akan digabungkan, maka meja kerajinan itu akan menciptakan benda dengan berbagai macam wujud, seperti pedang, alat penembak, dan ember. Natalie dan Ibu Don yang sedang berada di pasar untuk membeli peta, tiba-tiba dikejutkan oleh serangan mendadak yang diluncurkan oleh pasukan barbar Chungus yang sebelumnya sudah diperintah Melgosa. Mereka menyerang penduduk desa dan menghancurkan semua bangunan yang ada di sana. Tidak tinggal diam, Steve, Garrett, dan Henry mencoba memberikan perlawanan sekuat tenaga. Mengejutkannya, Ibu Don dan Natalie bergerak sangat lihai dan dapat mengalahkan pasukan babi itu satu persatu. Hal sebaliknya terjadi pada Garrett dan Steve yang sangat kesulitan melawan Chungus dan pasukannya. Beruntung, Chungus dipukul oleh golem yang ada di desa hingga terpental jauh. Di sela-sela pertarungan sengit yang sedang terjadi, Steve, Garrett, dan Henry terpisah dengan Ibu Don dan Natalie karena kondisi desa yang sedang diserang oleh pasukan Chungus. Mereka semua pun memutuskan untuk melarikan diri dari desa. Steve memasangkan sayap buatan yang sudah ia bawa kepada Henry dan Garrett, sehingga mereka dapat terbang melarikan diri dari serbuan para pasukan babi. A lava bucket, okay? Kejar-kejaran sangat sengit hingga akhirnya Steve, Garrett, dan Henry berhasil lolos dari kejaran pasukan Chungus. Dan epicnya, Steve melempar elemen air agar mereka semua selamat saat mendarat. Setelah mengatasi situasi ini, Steve menjelaskan kepada mereka berdua tentang siapa itu Melgosa, pasukannya, dan apa rencana dia. Jadi Melgosa berencana menggunakan artefak kubus itu untuk menutupi sinar matahari di Overworld agar seluruh pasukan babi
dapat merusak dan mengeruk semua kekayaan emas yang ada di Overworld tanpa berubah menjadi zombie. Steve tahu betul rencana itu dan sama sekali tidak berniat untuk memberikan kubus tersebut kepada Melgosa, melainkan akan menggunakannya untuk melawan balik. Steve lalu mengajak mereka berdua ke Woodland Mansion yang berada di balik sebuah gunung. Jalannya melewati sebuah tambang redstone yang penuh berlian di dalamnya. Melgosa sangat geram kepada Chang'e karena ia tidak berhasil menumpaskan pasukan manusia dan membawakan kubus itu untuknya. Melgosa pun memanggil anak buahnya yang lebih besar lagi, seekor babi yang bernama Hawk. Lalu Hawk berlari ke arah Chang'e dan membunuhnya. Babi besar itu akan menjadi senjata pamungkas Melgosa untuk merebut kubus dan menghabisi pasukan manusia. Ibu Dawn dan Natalie berhasil kabur meninggalkan desa Midport dan saat ini tersasar di hutan. Ketika mereka berdua sedang berjalan tanpa arah dan tujuan, di belakang mereka terdengar suara serigala mengeram dan hendak menyerang mereka. Tetapi dengan cekatan, Ibu Dawn mencoba menjinakkan serigala asing itu dengan memberikannya tulang. Beruntungnya serigala itu segera jinak dan luluh. Ibu Dawn seketika menyadari bahwa serigala yang ia hadapi ternyata adalah Dennis, serigala peliharaan Steve. Mereka pun membujuk Dennis untuk membawa mereka ke tempat di mana Steve berada, mengikuti jejak bau dari Steve. Akhirnya setiba mereka di tambang redstone buatan Steve, mereka menemukan berlian yang berlimpah. Karena tanpa sengaja, Garrett membuka ruangan rahasia itu dengan cara yang agak konyol, friend. Garrett sengaja meminta Steve untuk mengantarnya ke Woodland melewati tambang redstone ini. Karena ia sangat butuh uang dan menginginkan berlian-berlian itu. Setelah Garrett mengambil berlian sebanyak-banyaknya, mereka bertiga dikejutkan oleh kedatangan Hawk, babi besar anak buahnya Melgosa yang memburu mereka. Mereka pun kabur dengan menggunakan kereta tambang yang sebelumnya sudah Steve rancang. Akan tetapi, sialnya di pertengahan rel, kereta tambangnya tiba-tiba macet dan berhenti, memberikan waktu untuk Hawk dan pasukannya untuk mengejar mereka. Beruntungnya mereka berhasil melarikan diri dengan melesat dan meledakkan krip yang ada di sana. Setelah selamat dari kejaran itu, akhirnya mereka bertiga tiba di depan Woodland Mansion, tempat di mana kristal bumi berada. Tetapi sebelum masuk ke sana, Steve, Garrett, dan Henry mencoba untuk menyusun rencana untuk menyelinap masuk ke dalam. Henry akan naik ke lantai 3 di Woodland Mansion di mana kristal itu berada. Tetapi tempat itu dijaga oleh Enderman, seekor monster yang mengerikan. Cara melawannya cukup simpel, dengan tidak menatap matanya agar tidak jatuh ke dalam ilusi. Di saat yang sama, Steve dan Garrett akan menjadi pancingan dengan cara yang sangat nekat. Setelah menyelinap ke dalam, Henry berhasil melewati satu persatu penjaga. Dan akhirnya, ia tiba di ruangan di mana kristal bumi berada. Hingga berhasil menemukan kristal bumi. Walaupun demikian, sialnya Garrett dan Steve berhasil tertangkap oleh para penjaga. Mereka pun dihukum dengan cara harus bertarung dengan bayi zombie di atas ring. Di saat Garrett terdesak, Steve berhasil melepas ikatan hingga di sisi lain, Henry yang hampir terhipnotis oleh Enderman berhasil melawan ilusi itu dan mengalahkannya dengan mengayunkan kapak berkali-kali dan turun ke lantai 1 untuk menemui Garrett. Mereka bertiga akhirnya berkumpul dan menyelamatkan diri dari Woodland Mansion dengan mencoba melewati jembatan. Tapi yang mengagetkan, ternyata di atas jembatan mereka dihalau oleh Melgosa dan pasukannya yang mengendarai balon udara. Melgosa pun dengan mudahnya mengambil artefak kubus itu dari Henry dan mempersilahkan pasukannya untuk mengebom jembatan. Dalam pertarungan itu, Steve dan Henry berhasil menyelamatkan diri dengan melompat menaiki balon udara. Tetapi yang menyedihkan, Garrett tidak berhasil selamat karena terjatuh
dari jembatan yang dibom pasukan Melgosa. Steve dan Henry berhasil melarikan diri, namun keduanya jatuh dari balon udara. Sesadarnya, mereka ternyata telah diselamatkan oleh Ibu Dawn dan Natalie yang menemukan mereka berkat bantuan Dennis. Steve pun bahagia karena Dennis masih hidup. Begitupun Natalie yang dapat bertemu kembali dengan sang adik. Di sisi lain, dengan artefak kubus dan kristal bumi yang sudah digenggamannya, Melgosa mulai melancarkan aksinya dengan memanfaatkan benda magis itu untuk menciptakan kegelapan besar-besaran di Overworld. Setelahnya, ia menghubungkan dimensi Nether dengan Overworld dan mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menghancurkan dan mengeruk semua sumber daya yang ada di Overworld. Steve yang mengerti mengenai hal ini pun tidak dapat membiarkannya begitu saja. Ia berniat menghentikannya dengan mencuri kembali dua benda magis itu. Dengan cara ia mengajak semuanya untuk mempersiapkan segala peralatan tempur dan menyusun rencana agar artefak kubus dan kristal bumi dapat kembali di tangannya dan mengalahkan semua pasukan Melgosa. Di medan pertempuran, Henry yang sudah mengumpulkan berbagai elemen berhasil menyusunnya menjadi pasukan golem yang besar dan semuanya siap tempur untuk mengalahkan semua pasukan Melgosa yang membabi buta. Lalu, pertarungan besar-besaran pun dimulai. Steve juga muncul dengan pedang dan armor diamond untuk mengalahkan Melgosa. Henry menembakkan kristal ender untuk menteleportasi dirinya ke puncak tempat di mana artefak kubus itu sedang bereaksi. Ibu Dawn juga ikut turun ke medan pertempuran dengan mengerahkan semua pasukan serigala teman-temannya Dennis yang satu persatu berhasil ia jinakkan. Sesaat ketika hampir mendapatkan artefaknya, Henry ditembak dari bawah oleh babi besar yang menyebabkan ia terjatuh dari ketinggian. Henry pun terjun bebas. Sudah tidak ada harapan. Henry pun memasrahkan dirinya. Namun secara mengejutkan, ternyata Garrett masih hidup guys. Dia berhasil selamat karena memakai trik melempar air saat terjatuh, lalu mencuri salah satu balon udara dari pasukan babi yang meledakkan jembatan itu. Dengan epiknya, Garrett berhasil bermanuver dengan lincah mengendarai balon udara itu dan menembakkan bola api ke portal yang menghubungkan dimensi Nether dan Overworld hingga hancur berkeping-keping. Artefak kubus itu pun berhenti bereaksi dan awan gelap yang menutupi mulai terbuka lagi. Sinar matahari menyengat pasukan Melgosa hingga membakar dan mengubah mereka menjadi zombie yang jelek. Tidak menyerah, Steve terus bertarung melawan Melgosa yang sudah melemah dan berhasil mengalahkannya. Melgosa pun akhirnya mati. Kemenangan dan kebahagiaan pun akhirnya berakhir di tangan Steve dan kawan-kawannya. Mereka semua akhirnya tiba di portal awal. Garrett, Henry, Ibu Dawn dan Natalie mengucapkan terima kasih atas perjalanan singkat yang penuh dengan makna di hidupnya. Steve masih ragu-ragu, apakah ia akan kembali ke bumi atau menetap di Overworld. Dengan mengajak Henry untuk menetap di sana, ia mengatakan bahwa dengan menetap di sini, Henry bisa dengan senang hati meluapkan seluruh jiwa kreativitasnya di dunia kubus yang penuh kebebasan. Tetapi Henry memutuskan untuk pulang ke bumi. Steve pun mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua, juga Ibu Dawn yang akan menjadi majikan barunya Dennis. Ternyata Steve memutuskan untuk pergi juga guys. Mereka semua akhirnya hidup bahagia dan mewujudkan mimpinya masing-masing di bumi. Toko Garrett menjadi toko game nomor 1 di kota itu. Dengan bantuan Natalie dan Henry, ia menciptakan game baru yang populer seperti Minecraft. Steve menjadi periang setelah meninggalkan pekerjaan lamanya. Dan akhirnya
Henry berhasil mewujudkan jetpack yang selama ini menjadi impian terbesarnya. Sebagai penutup, mereka pun berpesta sambil bernyanyi dengan riang dan hidup penuh dengan kegembiraan. Nah, sekian friends alur cerita dari film Minecraft ini. Perjuangan Henry di film Minecraft ngajarin kita buat gak gampang nyerah walaupun rintangannya kelihatan mustahil. Ia menghadapi kegagalan demi kegagalan dan menjadikannya sebagai bahan bakar buat terus berusaha dan tumbuh jadi lebih baik. Dengan kerja keras dan dukungan orang-orang di sekitarnya, Henry ngebuktiin kalau mimpi itu bisa dicapai kalau kita nggak pernah berhenti mencoba. Jadi kalau kamu lagi berjuang, inget cerita Minecraft ini ya. Jangan takut buat jatuh. Jangan takut buat terlihat berbeda. Jangan takut gagal. Karena dari situ kita bisa belajar untuk bangkit lebih kuat. Semangat terus buat kita yang lagi ngejar mimpi ya. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Cheerio!